Jonathan Frizzy kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan kepemilikan rokok elektrik atau vape yang mengandung obat keras jenis Ethomidate di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Pria yang karib disapa Ijong itu masuk ke ruangan sidang dengan tangan diborgol bersama dua terdakwa lain. Mengenakan rompi tahanan berwarna merah dan masker yang menutupi wajahnya. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Ijong meski diberondong beragam pertanyaan oleh awak media. Halo Mas Jong, gimana kondisi kesehatannya sekarang Mas? Mungkin kesiapannya gimana jalan di sidang? Halo, gimana kabarnya Mas? Sehat ya Mas? Sehat ya Mas? Tadi saksi ahlinya dari BPOM ya mengatakan bahwa memang nggak bisa kita melihat suatu cairan itu apakah Ethomidate kah atau bukan Ethomidate kah, nggak bisa gitu. Namun yang menjadi sorotan adalah sebelum sidang dimulai, Ijong tertangkap kamera tengah membaca buku kecil yang diduga berisikan bacaan doa atau kalimat penyemangat. Meski mulutnya tertutup masker, namun ada gerakan tangan seolah tengah merapal doa yang ditulis dalam buku saku tersebut. Benarkah Ijong autoreligius selama di tahanan? Kita itu bahkan kita tim pengacara sebelum sidang juga dia yang minta, Bang berdoa dulu yuk katanya ya. Tak hanya merapal doa, ternyata ada secarik tulisan yang ia beri judul "Jangan Takut". Tulisan itu seolah menguatkan dirinya kala harus berhadapan dengan kasus hukum akibat dugaan kepemilikan obat keras dalam kandungan liquid vape jenis Ethomidate. Apalagi di sidang lanjutan tersebut tak ada sang paman menemani sekaligus menguatkan. Ia seperti berjuang seorang diri di tengah rasa sakit kanker yang menggerogoti tubuhnya. Dan seperti apa kesiapan Ijong menghadapi ancaman penjara 12 tahun? Meringankan. Jalan nulis puisi juga nih Mas Ijong. Maka sebentar. Itu terinspirasi dari mana Mas Jong? Puisi tersebut mengenai kalian. Jadi yang penting itu yang mau dari persidangan tadi adalah ya semakin kuatlah dugaan kita bahwa memang si Ijong ini ya nggak tahu apa itu, yang dia tahu itu vape. Menempati ruang tahanan sempit bersama tahanan lain dalam kondisi tubuh yang tak lagi prima, lemah dan sakit. Seolah inilah babak paling pilu yang dialami pesinetron berusia 42 tahun ini. Dari aktor papan atas hingga harus berjuang, bertahan di ruang sunyi yang dingin dan sempit. Mengapa hingga saat ini, sejak kasusnya mencuat, sang kekasih tercinta Ririn Dwi Ariyanti tak kunjung hadir atau menemani? Lantas, apakah hubungan Ririn dan Ijong yang kabarnya sudah tunangan justru sudah kandas? Ya itu saya belum tahu sih apa yang cuman yang jelas kerinduan mungkin saya nggak tahu, tapi yang jelas nggak lebih enak di dalam daripada di luar. Oh enggak. Itu udah ini kok, udah by consent keluarga dan Ijong. Nggak usah hadir, nggak minta untuk hadir. Besok datang nggak? Nggak usah deh, gitu aja. Nggak usah, nggak apa-apa, gua aja. Kita tahu sendiri janji jam 1 sidang ternyata jam berapa. Dia nggak mau nyusahin orang lah pokoknya si Ijong ini. Di tengah masalah hukum, Ririn yang selama ini tak menemani justru terlihat tengah menikmati hidup sebagai single mom sukses. Bahkan, Ririn terlihat bahagia dan kerap bikin konten review dan membuat makanan seakan tak ingat sang kekasih tengah berada di balik jeruji besi. Ini enak banget sih mie Pakistannya. Iyalah enak pisan ini mah, manpis mantap pisan. Kok mie Pakistan, mie Bangladesh ini mah? Emangnya beda mie Pakistan sama mie Bangladesh? Beda tuh. Bedanya? Cus, kita kasih tahu. Yang profesional dengan yang amatiran kita lihat ya. Lomba lagi. Ini udah jadi. Nah ini bedanya, mie Bangladesh lebih nyemek daripada mie Pakistan. Oh, I see. Kan, saatnya kita piping ya. Oke.
Eva Celia, putri dari Indra Lesmana dan Sofia Lacuba, kembali jadi sorotan publik. Usai akun foto berbaginya tidak lagi ada foto pernikahan dengan suaminya Demas Narawangsa. Tentu saja, tiadanya foto-foto momen spesial pernikahan ditambah tak ada lagi unggahan kebersamaan, memantik dugaan warganet jika Eva dan Demas sudah berpisah alias cerai. Tak hanya Eva, Demas pun melakukan hal yang sama. Tak ada foto-foto kebersamaan keduanya yang diunggah di laman foto berbagi Demas. Baik Demas maupun Eva hanya mengunggah foto-foto kegiatannya masing-masing. Spekulasi itu berkembang seiring beredarnya putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyebutkan nama Demas dan Eva. Putusan itu dikeluarkan pada 10 Mei 2023 lalu. Namun, dalam amar putusan yang tersimpar di Direktori Mahkamah Agung RI itu tidak disebutkan permohonan gugatan apa yang dilayangkan oleh Eva dan Demas. Penggugat dan tergugatnya pun tidak disebutkan secara jelas. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi sebagaimana ditanyakan oleh rekan media bahwa terhadap perkara 310 PDTP 2023 PN Jakarta Selatan itu merupakan perkara permohonan untuk melakukan pendaftaran perkawinan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia. Pada saat ini permohonan tersebut statusnya dicabut oleh pokok pengajuan permohonan adalah tentang pendaftaran pernikahan, itu bukan tentang perceraian. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah kabar adanya gugatan cerai atas nama keduanya. Yang ada justru permohonan pendaftaran pernikahan di luar wilayah Indonesia, namun pada akhirnya dibatalkan oleh Eva dan Demas. Tentu spekulasi yang beredar jika keduanya bercerai tentu saja tak mendasar. Jadi perihal alasan untuk melakukan pencabutan kami tidak mengetahui lebih jauh, namun berdasarkan surat permohonan pencabutan itu yang kami tindak lanjuti sehingga permohonan pencabutan sudah dikabulkan. Statusnya pada saat ini permohonan dicabut. Untuk lebih jelasnya, terlepas dari belum adanya kepastian soal rumah tangga, keduanya sempat menjadi inspirasi pasangan muda lainnya. Dua sejoli ini sama-sama berkarir di industri musik. Dari musik itulah keduanya merasa nyambung dan akhirnya benih-benih cinta itu muncul. Nama Eva semakin mencuri perhatian saat dirinya membawakan tembang Krisya bersama Diskoria. Tepat di tahun 2016, Demas resmi menjadi kekasih Eva dan akhirnya tepat 3 Juni 2022 keduanya menikah. Pernikahan keduanya dulu jadi sorotan dan berlangsung unik dengan dua adat yakni Jawa dan Bugis termasuk resepsi bernuansa internasional.